Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Wesley So kembali on fire di atas papan tadi pagi kawan. Wesley kembali memetik kemenangan di hari ketiganya di Sinquefield Cup. Wesley So sementara memimpin klasemen bersama pemain lainnya dengan Fabiano Caruana dan Maxime Vachier-Lagrave dengan perolehan 2,5 poin. Pagi ini kita akan kembali cover game dari Wesley So. Permainan Wesley So tadi pagi kawan saat melawan Peter Svidler ini memang cukup menarik untuk kita lihat. Wesley memilih pembukaan yang solid di awal permainan, tapi cukup kompleks di middle game yang membuat Peter Svidler juga merasa kerepotan. Dan kita lihat dulu profil kedua pemain ini kawan. Dan berikut ini kawan profil kedua pemain. Wesley So menempati ranking ke-9. Elo standarnya 2772, Elo Rapid 2774 dan Elo Blitz 2861. Sedangkan Peter Svidler menempati ranking ke-29, Elo standarnya 2714, Elo Rapid 2745 dan Elo Blitz 2743. Dan kita langsung ke atas papan. Sekarang di sini Wesley So pegang putih, bermain dengan pembukaan Inggris pion C4. Dibalas dengan langkah pion G6, kuda putih C3. Pion C5 kita temui variasi simetrikal, pion G3, gajah hitam G7, gajah putih G2 sama-sama bermain dengan Fianchetto kawan, dan kuda hitam C6. Posisinya sangat simetrikal sampai langkah keempat ini kawan. Di sini Wesley So melanjutkan pengembangan kuda F3 dibalas dengan pion E5. Dan Wesley memainkan pion A3 untuk mengontrol peta B4 atau juga akan memberikan dukungan bagi pion ke depannya kawan untuk maju ke peta B4. Langsung direspon oleh Svidler dengan pion A5 untuk menghentikan pergerakan pion putih B4 di kedepannya, dibalas dengan pion D3 membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah. Dan sekarang Peter Svidler mengembangkan kuda G ke E7, kuda putih ke D2. Svidler melanjutkan pion D6 membuka diagonal peta terang bagi gajahnya. Dan kuda putih bermanuver ke F1. Di sini Svidler melakukan rokade pendek di langkah ke-9-nya. Wesley So masih memainkan kudanya kali ini ke E3. 3 kali berturut-turut melangkahkan kudanya di tahap pembukaan ini. Sebuah rencana atau langkah yang cukup menarik dari Wesley So. Kita lihat saja ke depannya apa maksud dari permainan kuda yang bermanuver 3 kali berturut-turut ini kawan. Svidler melanjutkan menggeser beteng ke B8 untuk menghindari diagonal peta terang dari ancaman gajah ke depannya kawan, atau juga memberikan dukungan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan nanti. Di sini dibalas oleh Wesley So juga menggeser betengnya ke B1. Maksudnya juga hampir sama kawan, untuk menghindari diagonal gelap ini jika nantinya diagonal ini terbuka, dan juga mungkin untuk memberikan dukungan bagi pionnya untuk bertarung di peta B4 nanti. Dan di sini hitam atau Svidler melangkahkan kudanya ke peta D4 menepati spot yang cukup bagus bagi kuda hitam. Di sini Wesley So tidak terburu-buru untuk mendorong pionnya maju ke peta B4. Dia melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D2, dibalas Svidler dengan langkah pengembangan gajah terang ke D7, mungkin memberikan backup lebih di peta B5 ini kawan untuk mendukung pionnya maju ke depan, atau nanti juga bisa bermanuver ke peta C6 untuk menantang gajah peta terang putih. Wesley So melanjutkan langkahnya dengan melakukan rokade pendek. Sekarang gajah ke C6 menantang pertukaran gajah terang. Tantangan ditolak. Sekarang Wesley So memainkan pion B4 untuk membuka 2 lajur di sayap menteri. Langsung diterima pion A pukul pion B4, dipukul balik oleh pion A. Dan Peter melanjutkan pion C pukul pion B4, dipukul balik oleh beteng putih. Sekarang 2 lajur di sayap menteri kawan, ada yang sudah terbuka penuh dan ada yang semi terbuka yaitu lajur B. Dan Peter Svidler di sini melanjutkan pertukaran gajah peta terang, dipukul balik oleh raja putih. Menteri hitam maju ke D7. Menempatkan menterinya di peta D7 ini kawan, mungkin hitam nanti ingin mendapatkan tempo skak di peta C6 atau menghadang pergerakan menteri putih yang mungkin bisa saja menempati peta A4 ini. Dan bila menteri putih ke peta A4 ini, mungkin saja kawan hitam akan melakukan pertukaran menteri. Di sini Wesley So melanjutkan langkahnya dengan langkah kuda ke D5.
menempati spot yang cukup bagus kawan di peta D5 ini, karena pion-pion hitam sudah tidak ada lagi di peta C6 ataupun peta E6 untuk mengganggu kuda putih ini. Dan pada posisi ini kuda putih terlihat menantang kuda hitam kawan. Apabila dipukul oleh kuda hitam, selanjutnya bisa dipukul balik oleh kuda putih. Dan putih masih tetap mempunyai monster kuda di peta D5 ini yang sudah tidak bisa diganggu oleh pion-pion hitam, karena di peta-peta terang ini sudah kosong pion-pionnya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, Peter tidak melakukan pertukaran perwira atau pertukaran kuda. Dia melangkahkan kudanya ke C6 untuk mengancam beteng, dan beteng bergerak ke B6 untuk menghentikan langkah pion B yang bisa didorong maju ke depan. Di sini Peter melanjutkan langkah pion F5, mencoba memberikan counter attack lewat sayap raja. Pion F3 lanjut atau balas Wesley So, dengan maksud apabila pion ini didorong maju ke depan kawan, mungkin pion G akan didorong maju ke depan sehingga permainan akan tertutup di sayap raja nantinya. Dan Peter melanjutkan dengan beteng naik ke F7. Wesley memainkan gajah ke E3 untuk mengosongkan petak mungkin kawan, bagi menterinya memberikan dukungan nanti bagi gajah bertarung dengan gajah hitam atau sedang mengincar kuda yang ada di peta D4 ini. Peter melanjutkan dengan langkah pion H5. Ini untuk menghentikan laju pion G4 apabila pion F4 ini nanti didorong kawan. Dibalas dengan langkah menteri ke D2. Sekarang kuda bermanuver ke E6, memberikan backup lebih bagi peta F4 untuk pionnya maju ke peta ini. Dan di sini Wesley menggeser beteng F ke B1, mendobel betengnya untuk memberikan pressure bagi pion di peta B7 ini. Peter melanjutkan menggeser raja ke H7. Sekarang pion A4 lanjut Wesley, dan barulah sekarang pion F4 balas Peter Fiedler. Di sini Wesley So menerima tantangan pion hitam F4 ini kawan. Pion G pukul pion F4 dipukul balik oleh pion mengancam gajah, dan sepertinya pion hitam di F4 ini bisa saja dipukul oleh putih, karena pion hitam ini hanya dilindungi oleh 2 perwira hitam, sedangkan putih menyerangnya dengan 3 perwira sekaligus. Tapi jika mengambil pion ini kawan, langkah ini adalah langkah blunder, baik memukulnya menggunakan kuda ataupun menggunakan gajah. Kita coba lihat dulu, jika memukulnya menggunakan kuda, akan dibalas oleh hitam dengan langkah gajah pukul kuda di C3 dengan tempo mengancam menteri. Setelah menteri pukul gajah hitam ini kawan, kuda hitam akan pukul kuda putih F4 dengan tempo skat. Jika dipukul balik akan dipukul balik oleh beteng hitam, dan hitam menang 1 perwira. Atau pada posisi ini memukulnya dengan langkah gajah pukul pion ini kawan. Selanjutnya tetap saja temponya adalah kuda pukul gajah skat. Setelah dipukul balik oleh kuda putih, gajah hitam akan pukul kuda di peta C3. Setelah dipukul balik dan beteng akan pukul balik kuda di F4, hitam masih tetap menang 1 perwira. Jadi Wesley So pada posisi ini hanya menarik mundur gajahnya ke F2. Selanjutnya Peter Fiedler memainkan kudanya ke D4. Langkah ini adalah langkah lemah dan langkah yang kurang akurat dari hitam, yang semakin membuat posisi putih akan semakin unggul. Di sini kesempatan Wesley So untuk menukarkan gajah gelapnya yang cukup pasif di peta F2 ini kawan. Gajah pukul kuda di D4, dipukul balik menggunakan gajah, dan Wesley melangkahkan kuda ke E4. Di sini Peter Fiedler menyerah di langkah ke-28. Kenapa sih kawan hitam harus menyerah pada posisi seperti ini, padahal permainan terlihat masih cukup panjang bila dilanjutkan? Ancamannya yang jelas pada posisi ini adalah putih sedang mengincar pion yang ada di peta D6. Walaupun dalam posisi ini kawan, gajah juga mempunyai kesempatan pukul beteng di peta B6, tapi jika meninggalkan peta F6 ini, maka kuda putih nantinya akan memberikan ancaman skak garbuan bagi perwira hitam ini. Dan dapat dipastikan hitam akan kalah. Dan apabila hitam mencoba mempertahankan peta F6 ini, menambah amunisi dengan beteng bergeser ke peta F8, beteng putih akan sikat pion yang ada di peta B7, memberikan ancaman nantinya bagi menteri serta beteng yang ada di belakangnya. Pada posisi ini memang sangat kompleks. Tetap saja di langkah-langkah berikutnya serangan putih akan semakin intensif kawan.
Mungkin langkah yang cukup normal dilakukan oleh hitam adalah dengan menggeser raja mungkin ke peta G7 untuk menghindari ancaman garbuan di peta F6 ini. Setelah itu gajah bisa pukul beteng yang ada di peta B6. Tapi tentu saja putih akan pukul pion yang ada di D6 terlebih dahulu mengancam menteri. Setelah menteri mungkin bergeser ke C8, putih bisa mengangkat betengnya naik ke B6. Memang langkah beteng ini terlihat seperti langkah pengorbanan pertukaran perwira, karena hitam bisa pukul beteng ini menggunakan gajah. Tapi setelah dipukul balik oleh beteng putih masih tetap saja kawan, dengan kekuatan sentral kuda yang berada di pusat ini, akan tetap saja nanti pertahanan hitam akan hancur lebur. Nanti mungkin putih akan bisa mengikuti langkah menteri ke peta B2 untuk memberikan tekanan di diagonal gelap panjang ini. Dan juga nanti akan diikuti dengan langkah kuda yang bisa menggarpu beteng serta menteri. Masih tetap saja kawan, kualitas perwira nanti di beberapa langkah berikutnya akan seimbang. Tapi posisi keseluruhan akan didominasi oleh putih. Dan pada posisi ini kawan, admin akan coba pilihkan satu variasi yang akan kita lanjutkan. Mungkin dengan langkah raja bergeser ke H6, selanjutnya menteri putih akan ke B2. Di sini bila hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C5, menghindari tekanan dari beteng putih, putih akan melanjutkan dengan langkah kuda ke E7, mengancam menteri, atau menawarkan diri dipukul oleh beteng hitam. Selanjutnya, beteng akan melakukan pengorbanan pukul pion yang ada di G6 skak, dipukul oleh raja hitam, menteri bisa bergerak ke F6 skak, raja ke H7, menteri pukul beteng skak, raja ke H8, dan selanjutnya kuda ke G5. Memberikan ancaman skakmat di peta H7. Jika hitam pada posisi ini mencoba membackup peta H7 ini dengan menggeser menteri ke G8, selanjutnya bisa saja hitam pukul kuda yang ada di peta C5 ini, atau bermain dengan langkah menteri ke E5 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri di G7 dan putih bisa pukul beteng yang ada di B8 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri di G8, menteri kembali ke E5 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri dan menteri putih mendapatkan kuda di C5. Dan sampai di sini tak perlu lagi diteruskan kawan, putih akan tetap menang dengan kualitas seperti ini. Itulah kawan satu variasi yang bisa saja terjadi pada posisi seperti ini saat Peter Schwittler menyerah di posisi ini. Kemungkinan-kemungkinan yang lain masih tetap bisa terjadi kawan. Tapi jika kita lihat posisi kedua para perwira hitam atau putih ini, posisinya jauh lebih unggul putih. Mungkin variasi-variasi kedepannya sudah dihitung oleh Peter Schwittler, sehingga pada posisi ini dia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memberikan counter attack dan membuat dia menyerah di langkah ke-28. Sebuah permainan yang cukup kompleks ditunjukkan oleh Wesley So kawan kali ini, membuat Peter Schwittler harus menyerah di permainan middle game. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.